Halo para investor semuanya, semoga sehat selalu. Di video kali ini saya ingin coba membahas tentang PT HK Metals Utama Tbk atau kode sahamnya HKMU. Nah, ini lagi mulai rame ya dibicarakan sama orang-orang karena di grup-grup WhatsApp ada beberapa yang merekomendasikan saham ini ya. Kira-kira gimana sih bisnis dari si HKMU ini? Apakah prospeknya cukup bagus atau tidak? Karena kalau misalnya kita lihat dari grafiknya, itu ada mulai yang minat ya dengan saham ini, apalagi volumenya cukup besar. Akan saya bahas setelah yang satu ini. Oke, jadi buat teman-teman yang belum subscribe, boleh tolong di subscribe terlebih dahulu ya. Buat yang sudah subscribe, terima kasih banget karena sudah mendukung YouTube channel Pesan Saham. Nah, ini dia grafik dari harga sahamnya si HKMU. Ya, waktu pertama kali perusahaan ini IPO, itu sempat menyentuh di harga 430. Sempat menyentuh di harga 430, lalu bergerak stabil di kisaran 300-an. Lalu perlahan tapi pasti harganya terus mengalami penurunan. Dan di tahun 2020 penurunannya tambah parah ya. Di bulan Januari turun lagi. Di bulan Maret turun lebih dalam lagi karena adanya pandemi COVID-19 PSBB ya. Terus harganya mulai bergerak stabil di kisaran 60 sampai 80. Nah, di sini kelihatan ada volume yang sangat tinggi di bulan Juni. Ya, di bulan Juni volumenya tinggi banget setelah dia menyentuh harga paling terendah di harga 60. Nah, ini artinya ada yang minat beli sangat besar ya. Jadi kalau misalnya ada yang jual tapi nggak ada yang beli, volumenya nggak ada. Cuman ini ada yang jual, tapi volumenya besar, jadi ada yang beli juga. Ya, kita melihat dari bulan April sampai bulan Agustus volumenya selalu tinggi. Berarti ada peminat atau ada pembeli dari saham ini. Nah, kira-kira gimana nih saham ini? Apakah memang prospek untuk dikoleksi atau tidak? Kita akan melihat dulu produk dari perseroan ya. Produk utama manufakturnya itu ada aluminium extrusion, lalu ada stainless steel, ada pipa PVC, ada baja ringan, dan juga sanitary. Jadi paling besar itu dari aluminium. Nanti kita akan lihat dari laporan keuangannya. Kalau dari produk utama tradingnya, ini ada galvalum, aluminium extrusion, dan juga alat perkakas. Nah, galvalum inilah yang mengalami penurunan paling banyak di tahun 2020. Itu akan kita lihat juga nanti. Area distribusinya macam-macam ya. Selain dari Indonesia juga ada ke Belanda, Amerika Serikat, dan juga Australia. Lalu pasar aluminium ekstrusi sendiri besar sekali, mulai dari bangunan dan konstruksi, transportasi, listrik, mesin, dan juga barang konsumsi. Untuk transportasi bisa dari mobil, rangka mobil, lalu bisa ke transportasi umum, bus, kereta, dan seterusnya. Lalu kalau misalnya kita lihat dari gadget juga bisa ke laptop, ponsel. Untuk barang konsumsi yang kalau misalnya kita lihat bisa besar, ternyata enggak. Kontribusi pasarnya cuma 3%, itu bisa ke kaleng, toples, dan termos. Nah, perseroan ini fokus ke bangunan dan konstruksi, jadi memiliki kontribusi pasar yang sangat besar, yaitu 65%. Ini bisa ke high-rise building dan juga residensial. Untuk residensial sendiri bisa pintu, jendela, panel, bingkai jendela, dan juga tangga. Jadi memang fokus perseroan ini sebenarnya udah bener ya, di jalur yang tepat, karena kontribusi pasarnya ini sangat besar untuk aluminium. Lalu pada harga 78 per lembar, market cap-nya si HKMU ini sekitar 251 miliar. Sementara kalau misalnya kita lihat earning per share-nya atau EPS-nya tahun 2017 21 dan tahun 2018 27. Kalau misalnya kita pakai earning per share tahun 2018, berarti PE ratio-nya si HKMU ini cuma 3 kali. Ya, murah banget. Murah banget kalau misalnya kita pakai earning per share tahun 2018. Cuman sayangnya tahun 2020 ini perseroan mengalami rugi. Nah, itu akan kita lihat ya di laporan keuangan tahun 2020. Sebelum kita ngomongin neraca, kita akan melihat income statement-nya si perseroan terlebih dahulu. Nah, ini dia. Penjualan perseroan di first half 2020 mengalami penurunan sekitar 20%, dari 565 menjadi 461 miliar. Karena kita tahu sendiri proyek-proyek banyak yang di stop karena adanya PSBB, sehingga fokus perseroan yang tadinya ada di high-rise building dan juga residensial itu otomatis turun. Nah, karena penurunan di sektor properti tersebut, makanya penjualan si HKMU ini juga mengalami penurunan ya.
Sehingga laba kotornya ini turun 50% lebih dari 114 miliar menjadi 52,9 miliar. Nah, ini dia yang lebih parahnya lagi. Kalau misalnya kita lihat dari beban pendanaannya itu 45,6 miliar. Sementara laba kotornya 52,9 miliar. Artinya laba kotornya ini cuma buat bayar beban pendanaan doang, ya. Nah, untuk membayar beban umum dan administrasi ini udah nggak bisa lagi gitu ya, sekitar 27,4 miliar. Dan ini juga sebenarnya agak-agak aneh karena beban umum dan administrasinya itu meningkat hampir 2 kali lipat dari 14M menjadi 27,4 miliar. Ya, jadi bottom line, perseroan mengalami kerugian 24 miliar yang tadinya bisa profit 49 miliar. Lalu kita akan melihat kualitas dari neraca si perseroan ini. Kalau kita lihat dari sisi aset lancarnya perseroan ini punya kas sekitar 9,7 miliar. Ini sebenarnya sangat kecil ya, jika dibandingkan dengan jumlah aset lancarnya yang mencapai 1,25 triliun. Nah, ini besarnya ada di piutang usaha dan juga di persediaan. Di piutang usaha ada 457 miliar dan di persediaan ada 627 miliar. Lalu perseroan ini termasuk perusahaan yang high capex ya, karena aset tetapnya ini cukup besar, sekitar 479 miliar. Ini meningkat dari 475 miliar di tahun 2019. Kalau kita lihat dari sisi utangnya, utang bank jangka pendeknya itu besar banget di 554 miliar. Lalu ada utang yang jatuh tempo dari bank ya, 22,5 miliar. Lalu ada dari lembaga keuangan dan sewa pembiayaan, ini sampai 4,5 miliar. Jadi kalau misalnya kita lihat tadi kasnya perseroan cuma 9 miliaran, nah ini ada utang jatuh tempo yang mesti dibayar, itu bisa mencapai hampir 30 miliar. Nah, itu kira-kira gimana ini perusahaan bayarnya? Paling nggak ya minjem lagi ya ke bank untuk bisa melunasi utang ini. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat liabilitas jangka panjangnya itu masih kecil ya, 100 miliar. Jadi memang paling besar itu ada di liabilitas jangka pendeknya sekitar 700 miliar. Nah, kita akan coba ngecek keanehan-keanehan yang ada di bagian beban umum dan administrasi ya di poin 28. Nah, ini dia. Di poin 28 kalau misalnya kita lihat tiba-tiba ada biaya marketing sebesar 5,2 miliar. Ini gede banget. Yang sebelumnya nggak ada ya, Nah, ini sebenarnya marketing apa nih kok bisa tiba-tiba muncul angkanya gede banget? Apakah jangan-jangan ini uang bukan lari ke marketing atau gimana? Nah, itu kita mesti klarifikasi sebenarnya sama ke perusahaan. Lalu ada perbaikan dan pemeliharaan 1,6 miliar, ada registrasi dan legal, transportasi, sewa, semuanya yang sebelumnya nggak ada tiba-tiba muncul ya. Lalu ada sewa 845 miliar. Dan kalau misalnya kita lihat di sini ada perlengkapan kantor juga yang sebelumnya nggak ada, tiba-tiba muncul. Yang paling mengkhawatirkan adalah ini ya, ada poin namanya lain-lain yang sebelumnya 68 juta terus tiba-tiba menjadi 642 juta. Nah, ini nggak dijelaskan lebih detail sih kira-kira apa. Cuman peningkatan beban umum dan administrasi ini yang seharusnya itu fixed cost, nah ini tiba-tiba muncul account-account yang tadinya nggak ada. Nah, ini masih jadi pertanyaan sebenarnya. Ini bebannya kenapa kok tiba-tiba muncul? Lalu kalau misalnya kita melihat lagi di bagian piutang ya, kita coba ke piutang poin 5. Nah, ini dia piutang. Yang di tahun 2019 ada piutang belum jatuh tempo 197 miliar. Nah, itu tiba-tiba bergeser secara perlahan ya ke bagian 31 sampai 90 hari. Jadi di sini paling banyak sekitar 277 miliar. Yang sebelumnya cuma sekitar 130-an miliar ya. Berarti kenaikannya bisa dikatakan 2 kali lipat ke arah sini. Nah, ini kira-kira bisa ditagih apa enggak? Soalnya kalau misalnya kita lihat dari yang sebelumnya seharusnya nggak sebesar itu ya. Apalagi di tahun 2020 ini penjualannya sebenarnya nggak sebesar tahun 2019 kemarin kan. Nah, ini kira-kira bisa ditagih atau tidak? Lalu yang berikutnya adalah kita akan mencari informasi segmen. Informasi segmen. Nah, ini dia. Kalau misalnya kita lihat dari informasi segmen, penjualan baja ringan mengalami kenaikan dari 27 miliar menjadi 80 miliar. Penjualan aluminium
dari sisi manufaktur stabil ya, 122 miliar. Yang paling parah di sini nih, Galvalume mengalami penurunan dari 186 miliar menjadi 63 miliar. Lalu aluminium dari sisi perdagangannya atau trading itu turun dari 156 menjadi 123. Jadi ini merupakan tantangan tersendiri ya buat si HKMU, kira-kira sektor properti ke depan akan pulih atau enggak. Nah, kalau misalnya kita lihat tadi di market cap-nya si perseroan 251 miliar, sementara kalau misalnya kita hitung working capital-nya itu kan jumlah aset lancar 1,25 triliun dikurangin dengan 700 miliar. Nah, itu dapat hasilnya sekitar 500-an miliar. Nah, berarti bisa disimpulkan kalau harganya HKMU sekarang itu lagi di bawah working capital-nya HKMU itu ya. Jadi sebenarnya sisi menariknya adalah memang harganya ini termasuk murah ya, karena di bawah working capital, price to book value-nya juga sangat rendah. Cuman sayangnya ada beberapa keanehan-keanehan di dalam laporan keuangan yang seperti tadi saya jelaskan. Nah, kira-kira gimana nih menurut pendapat teman-teman? Apakah memang beban-beban yang muncul tadi itu adalah wajar atau tidak wajar? Nah, memang harganya murah, tapi kalau ada keanehan-keanehan tersebut, saya pun jadi ragu ya untuk bisa membeli saham ini. Kalau teman-teman gimana nih? Bisa kasih pendapatnya langsung di kolom komentar ya di bawah. Demikian dari saya, sedikit sharing tentang HKMU. Semoga video kali ini bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Selamat berinvestasi.